Shalom, selamat pagi. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita hadir dalam persekutuan doa pagi pada hari ini Gereja Mula-Mula. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Dia. Marilah kita berdoa. Marilah Bapak Ibu berbicara kepada Tuhan dengan tulus. Sampaikanlah pergumulanmu. Sampaikanlah rencana hari-harimu dalam hidupmu. Bila semuanya kamu serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus memberkati dan menyertai hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai segala aktivitas kami, pekerjaan kami, setiap perjalanan kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau memuji, memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Hadirlah di hati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tidak pernah sendiri dalam menjalani hidup ini. Ada Tuhan yang terus memberkati dan menyertai kita. Tuhan membentuk kita seperti emas yang murni. Tuhan telah merancang yang terbaik bagi kita. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti, seperti air mengalir yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, membacaku mengerti semua kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
selalu memberi, jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubahlah hidup kami Tuhan Yesus seperti yang Engkau inginkan. Bila kami Bapa diubahkan sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan Yesus. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami hormati, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ajak kami untuk terus menghitung hari-hari ya Bapa. Ajar kami agar seperti Engkau ya Tuhan Yesus, penuh kasih. Bila kami terus diubahkan sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan Yesus untuk menghitung hari-hari. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Ajar kami menghitung hari-hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, biar kami dapat hidup dalam jalan-Mu ya Tuhan Yesus.
rencanamu digenapi. Ajar kami Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Untuk hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini Bapa, biar kami Tuhan Yesus belajar untuk dapat memperoleh hati yang bijaksana seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau terus belajar ya Tuhan, untuk mempunyai kasih seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Agar semua rencanamu digenapi. Biarlah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Bersyukur padamu, Yesus kami bersyukur padamu, Yesus kami bersyukur padamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, di dalam hidup ini seringkali terjadi pertikaian satu sama yang lain. Sepertinya itu wajar. Sebenarnya itu tidak wajar, saudara. Kita akan merenungkan kebenaran ini
Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap mendengar pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ini, agar setiap kami yang mendengarnya mengerti dan tidak perlu melakukan hal-hal yang salah, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, bahkan di gereja, kita bisa melihat adanya suatu pertikaian. Minimal pernah terjadi. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi pertikaian meskipun di gereja? Apalagi di rumah atau di kantor. Ada penyebabnya, Saudara. Ya, ada penyebabnya. Saya bacakan Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat itu asalnya dari hati. Jadi kalau kita lihat orang sukanya memfitnah, bohong, itu asalnya dari hatinya. Memang hatinya isinya itu. Kalau orang hatinya isinya kasih atau berkat, maka yang mengalir lewat hidupnya juga berkat. Jadi makanya hati itu artinya pusat. Dalam bahasa Ibrani, lev itu artinya pusat hati, Saudara. Ya, makanya terjadi pertikaian, perpecahan. Nah, dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mestinya kalau kita sudah percaya Tuhan, harus mau belajar memperbaiki karakter, apalagi kalau sudah jadi aktivis di gereja, apalagi kalau sudah khotbah, sudah jadi pendeta bahkan, ya, harus sudah tidak punya rasa iri hati dan mementingkan diri sendiri. Iri hati ini sebenarnya perasaan tidak mampu juga. Ia tidak suka lihat orang lain lebih sukses, lebih dipandang, lebih mampu, lebih dipakai Tuhan misalnya. Dia tidak mampu melihatnya, makanya iri hatinya. Ya, nah, itu menyebabkan pertikaian pasti. Dimanapun adanya, di kantor, saling iri, di gereja, di rumah, bisa juga antar saudara, saling iri bisa juga, karena orang tuanya tidak adil misalnya. Ya, nah yang lebih utama lagi adalah mementingkan diri sendiri. Orang bekerja di kantor ada aturan, di rumah punya etika, di gereja apalagi etika pelayanan. Ya, jangan mementingkan diri sendiri, sebab siapapun kita, dimanapun kita, kalau kita mementingkan diri sendiri, pasti terjadi pertikaian. Pasti. Kalau kita makin dekat Tuhan, harusnya kepentingan diri sendiri sudah tidak ada. Perasaan kita itu tidak usah dimainkan. Yang kita mainkan itu tujuan besar. Pekerjaan Tuhan. Tujuan besar untuk apa aku hidup ini. Untuk apa aku hidup bekerja di kantor ini, di rumah ini sebagai istri, suami, anak, orang tua. Yang besar pikirannya, jangan cupet. Jangan picik. Mikirnya diri sendiri terus. Gampang tersinggung, gampang marah. Ya. Nanti jadi sandungan kalau di gereja. Ada masukan ke saya bahwa gereja ini kok aktivisnya kurang ramah ya. Ya, itu masukan yang baik ya. Tetapi ada juga masukan yang baik. Ini aktivisnya kok ramah-ramah ya. Bagus sekali. Nah, ya terima kasih.
Ya namanya orang kadang-kadang tidak apa ya, bisa saja dalam situasi tertentu kelihatannya tidak ramah. Bisa juga. Atau ada yang kirim WA kok nggak dibalas. Ya kalau ribuan yang masuk ke WA saya, bagaimana saya bisa balas? Membacanya saja tidak sempat. Ya, kita pelayanannya banyak. Nggak boleh begitu juga. Itu mementingkan diri sendiri. Nanti bisa terjadi pertikaian di gereja, di rumah, di kantor. Ya, intinya yang paling merusak itu mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu kesulitan orang lain, mudah menghakimi karena kepentingan dirinya sendiri terganggu. Itu masalah memang. Ya, sumber pertikaian itu. Orang yang sangat egois. Ya. Makanya tidak ada rumah tangga atau perusahaan atau keluarga atau gereja bahkan atau komunitas yang hancur terjadinya itu tiba-tiba, nggak ada. Perpecahan atau pertikaian itu tidak lahir dari satu peristiwa yang langsung besar, tidak. Tapi dari sikap hati kecil yang dibiarkan membusuk, tidak dibereskan. Ya, iri hati tadi, mementingkan kepentingan diri sendiri, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya itu tidak dijaganya. Karena dibarengin dengan rasa marah. Perasaan tersinggung yang dipelihara. Ini seperti bom waktu sebenarnya. Ego yang tidak mau dikoreksi. Hati yang menuntut dihargai, tetapi tidak mau menghargai orang lain. Semua ini tidak terlalu terlihat sebenarnya, tetapi seperti retakan kecil di suatu bendungan. Makin lama bisa makin besar dan jebol, hancur segalanya nanti. Makanya sebelum itu besar, kita bereskan diri kita masing-masing. Ya, ingat jangan mementingkan diri sendiri. Hidup ini harus melihat kepentingan yang lebih besar. Korbankan diri kita untuk kepentingan Tuhan, kemuliaan Tuhan, untuk kebenaran. Jadi kalau hati kita tertusuk-tusuk, tapi itu untuk kebenaran, bagus. Jangan egois, jangan berpusat pada egonya sendiri, egosentris. Masalah utama manusia itu sebenarnya, egosentris. Sehingga ia berbuat salah pun ia tidak merasa salah. Coba pikirannya dirubah. Alkitab berkata, berubahlah menurut pembaharuan akal budimu. Percuma jadi Kristen itu kalau tidak mengalami pembaharuan akal budi, tidak mengalami pembaharuan pikiran dan hati. Percuma. Ya. Melayani juga percuma kalau egois. Bagaimana mau melayani? Melayani dirinya sendiri saja tidak bisa. Yang dipentingkan kepentingan diri sendiri. Setiap kita itu harus melihat gambar besar rancangan Tuhan untuk kepentingan yang lebih besar, keselamatan jiwa bagi banyak orang. Begitu ya. Ingat ya saudara, periksa diri. Kalau masih mudah tersinggung, mudah marah, padahal itu hanya kepentingan diri sendiri yang terganggu. Kita itu tidak mungkin tidak terganggu kepentingan diri sendirinya kalau dalam komunitas besar. Kenapa? Karena tujuan yang lebih besar itu beda dengan tujuan pribadi. Belajarlah hidup sebagai murid Kristus. Yang mau ditegur, yang mau meninggalkan egonya. Mengenakan pikiran perasaan Kristus. Mati untuk seluruh dunia. Mati untuk keselamatan banyak jiwa. Belajarlah berkorban, saudara. Baru bisa melayani. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diajar agar kami memiliki atau mengalami pembaharuan akal budi. Terima kasih. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kami mau sambut hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin.